Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah adik-adik, kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengucap syukur selalu sama Tuhan Yesus. Nah sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, Kak Ari undang makin berdiri. Kita menyanyikan Mars PA. Adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Nah, kita lanjutkan dengan lagu dari Terbit Matahari, terus dilanjutkan dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kita akan masuk ibadah dan kita akan berdoa pembukaan. Mari sebelum doa. Tuhan, terima kasih Bapak atas berkat-Mu, karena sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapak. Berkatilah ibadah kami ya Bapak, dari awal pertengahan hingga sampai akhir ya Bapak. Biarlah berkat-Mu ini ya Bapak bisa menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria KC 263, ku diberikan kidung baru.
buka Mazmur dari Mazmur 112 ayat 9. Kalau sudah mendapatkannya, kita membacanya bersama-sama. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggikan dalam kemuliaan. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi lagi dari KC 292. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, adik-adik, sebentar kita akan melakukan pembacaan Alkitab yang dipimpin oleh Kari. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kakak akan memimpin doa dulu. Yuk, mari kita dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami akan membaca Alkitab ya Bapak. Berkatilah firman-Mu ini ya Bapak, agar apa yang kami dengar dari firman-Mu ini bisa kami bawa dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Adik-adik sudah mendapatkan Alkitabnya? Bentar Kak. Belum. Nah, perjanjian Korintus itu perjanjian apa ya? Lama. Lama. Baru. Ya. Lama. Baru atau lama? Baru, adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 dengan judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku menyatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Kari punya gambar? Nggak tahu Kak. Ini gambar tentang anak-anak yang berbagi makanan dengan temannya. Adik-adik, jika teman adik-adik tidak membawa makanan, adik-adik membawa makanan, apakah adik-adik mau memberikan makanan kepada teman kalian yang tidak membawa makanan? Mau. Ya adik-adik, jadi kita harus mau berbagi dengan teman yang tidak membawa makanan. Nah, adik-adik, berbagi itu bukan hanya dengan makanan,
tapi bisa berbagi mainan. Di saat kalian main bersama dengan teman-teman, terus teman-teman kalian tidak membawa mainan. Nah, kalian mau nggak mengajak teman kalian untuk main bersama? Bahkan mau meminjamkan mainan kalian untuk temannya adik-adik. Nah, di sini juga Tuhan Yesus Rasul Paulus mau mengingatkan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mempunyai hati dan perilaku yang mau suka berbagi dengan teman kita yang sedang membutuhkannya. Adik-adik, tapi sangat disayangkan Rasul Paulus juga mau mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang sangat kaya, adik-adik. Tapi disayangkan jemaat di Korintus itu tidak mau berbagi dengan jemaat yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu sedang menderita. Tapi di sisi lain, adik-adik, jemaat yang ada di Makedonia, jemaat yang sangat kecil, jemaat yang sangat miskin, bahkan juga membutuhkan bantuan sama jemaat yang ada di Yerusalem. Tapi di sisi lain, jemaat di Makedonia malah memberikan sumbangannya ataupun bantuannya kepada jemaat yang ada di Yerusalem, adik-adik. Nah, di sini kita boleh contoh jemaat yang miskin sama-sama menderita, tapi masih juga mau membagikan berkatnya kepada jemaat yang membutuhkannya. Nah, adik-adik, kita di sini boleh sama-sama belajar untuk memberikan berkat ataupun bantuan kepada teman-teman yang membutuhkan. Jangan adik-adik pernah berpikir kalau adik-adik sudah memberikan sedikit makanan ataupun sedikit bantuan kepada teman-teman kita yang membutuhkan, adik-adik mempunyai hati ataupun mempunyai perkataan yang tidak enak, ataupun adik-adik takut untuk tidak kebagian. Itu jangan ada, adik-adik. Tapi di sini Tuhan Yesus pasti akan mencukup-cukupkan akan kebutuhan kita, akan supaya kita boleh serba cukup yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, mari kita sama-sama belajar menjadi anak-anak yang selalu siap meneruskan kebaikan Tuhan Yesus yang kita boleh rasakan untuk semua orang. Amin, adik-adik. Adik-adik, Kari punya tugas untuk kalian menghafal di rumah, yaitu tugasnya ayat hafalan dari kitab Amsal 3 ayat 27. Nah, Amsal 3 ayat 27 itu dihafalkan sama anak kecil dan anak tanggung. Jika anak TK mau belajar menghafal, itu dari Amsal 3 ayat 27a. Adik-adik TK bisa minta tolong papa, mama, kakak, atau oma atau opa yang ada di rumah untuk tolong ajarkan baca Amsal 3 ayat 27a. Nah, adik-adik sudah mendapatkannya? Amsal 3 ayat 27. Sudah, Kak. Aku dapat. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Selamat bertugas adik-adik untuk menghafal di rumah. Minggu depan sudah harus bisa menghafal ya. Makasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan pembacaan firman dari Kak Kari. Jadi kita terima kasih dulu sama Kak Ari. Tapi kita mau mendengarkan lagi nih kesaksian pujian dari teman-teman kita, namanya Alexia dan Briella dari sektor Hebron. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang Tuhan sudah sampaikan melalui kakak layan kami. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja dan Bapak Ibu pendeta beserta kakak layan kami dan teman-teman yang ada di rumah. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa buat bangsa dan negara. Berikan selalu yang terbaik buat mereka. Dan kami juga berdoa, Tuhan, tolong sembuhkan keadaan bangsa ini dari corona, agar kami bisa berkumpul kembali di rumah. Tuhan bersama teman-teman dan para kakak layan kami, beri kami kesehatan selalu Tuhan. Dan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ari, terus kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman kita. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Nanti uang persembahannya bisa dititip sama mama papa untuk dikasih ke gereja. Nah, adik-adik, kita sambut persembahan ini dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Tuhan, terima kasih Bapak karena Engkau telah datang ke tempat ini ya Bapak, dan kami sudah memberikan persembahan untuk-Mu ya Bapak. Tolong berkatilah persembahan ini ya Bapak, agar bisa berguna dan bisa menjadi berkat ya Bapak. Dan untuk tangan-tangan yang mengasihinya, Engkau memberikan kelimpahan untuk mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Kita lipat tangan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tadi Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mau memberi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berkatilah ya Tuhan.
sekarang kita udah selesai nih ibadahnya. Nah, adik-adik jangan lupa tugasnya ya, tadi ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 27. Itu untuk anak kecil dan anak tanggung. Nah, untuk anak TK-nya Amsal 3 ayat 27a. Itu jangan sampai lupa. Nah, nanti mama papanya tolong kirimin video anak-anaknya yang sedang ayat hafalan ke kakak-kakak layan masing-masing posnya. Nah, adik-adik, info dari kakak-kakak yaitu adik-adik tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Kalau keluar dari rumah pun adik-adik harus cuci tangan, membersihkan badan, dan yang penting adik-adik harus makan yang sehat-sehat. Nah, jadi adik-adik biar tetap sehat terus. Jangan lupa adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di jam 8 pagi, ketemu dengan kakak-kakak pelayan. Kita selalu boleh menggunakan masker adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.